Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga solawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara masalah pemuda saat ini, maka kita akan bicara perilaku mereka. Di zaman ini, tidak sedikit kita saksikan di televisi maupun media sosial, moral pemuda yang rusak di mana banyak juga terlibat dalam kriminalitas seperti tawuran, begal, kekerasan, pembunuhan dan lainnya. Maraknya aktivitas berbahaya yang dilakukan oleh generasi pemuda ini, makin membuat cemas masa depan bangsa ini. Padahal Rasulullah SAW mengagumi pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran." Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 151. Lalu dosa apa saja yang mungkin sering dilakukan pemuda-pemudi zaman now? Simak penjelasan berikut sampai selesai. 1. Dosa syirik. Ada istilah cinta ditolak dukun bertindak, biasa disematkan oleh pemuda yang ditolak cintanya atau diputusin cintanya. Mereka juga percaya dukun dapat menyelesaikan permasalahannya. Ada juga yang percaya dengan ramalan zodiak yang meramalkan keuangan, percintaan, maupun karir. Bahkan ada pula yang memakai jimat kebal saat tawuran. Kalau saja mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah syirik yang termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni, jika tak lekas bertaubat nasuha. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 48. Dari Sofia, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima." Hadis riwayat Muslim nomor 223. 2. Durhaka kepada kedua orang tua. Saat ini, betapa banyak kita saksikan berita pemuda yang durhaka kepada orang tua di televisi, seperti berbuat kasar dan memukuli orang tua, bahkan hingga membunuhnya. Nauzubillahi min zalik. Padahal Allah melarang untuk berbuat kasar apalagi durhaka atau zolim kepada orang tua, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Rohmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surah Al-Isra, ayat 23. 3. Berzina, pornografi, membuka aurat, dan pergaulan bebas. Kita juga sering menyaksikan banyak pemuda-pemudi yang kumpul kebo, berdua-duaan di tempat sepi maupun ramai, bahkan hingga melakukan seks bebas di kosan atau di mana saja. Padahal zina itu dilarang, dan segala jalan menuju zina pun dilarang. Di antara jalan menuju zina adalah melalui pacaran. Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi zina, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra, ayat 32. Bahaya zina juga diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Kita pun dilarang melihat aurat yang lainnya seperti yang terjadi pada video porno yang saat ini jadi kecanduan bagi anak muda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain. Janganlah pula seorang wanita berada satu selimut dengan wanita lain." Hadis riwayat Muslim nomor 338. 4. Mabuk-mabukan. Lihat saja tidak sedikit anak-anak masih sekolah maupun pemuda-pemudi, yang minum minuman keras dari mulai yang oplosan sampai yang minuman keras yang bermerek, di tempat nongkrong pinggir jalan, taman, maupun klub-klub malam. Padahal perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan dilaknat Allah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan."
Hadis riwayat Abu Daud nomor 3674 dan Ibnu Majah nomor 3380. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar yang penuh nikmat di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. 5. Tawuran, perkelahian, dan pembegalan. Tawuran dan perkelahian antar pemuda, serta pembegalan yang dilakukan oleh pemuda marak terjadi di zaman saat ini. Hal ini karena mereka kehilangan kasih sayang orang tua, ingin menunjukkan eksistensi diri, dan lainnya. Abu Bakrah Nufai bin Harits As-Sakafi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam neraka. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 31 dan Muslim nomor 2888. 6. Meniru gaya orang kafir. Mungkin kita melihat tidak sedikit pemuda-pemudi kita merayakan hari Valentine, Halloween, pesta hura-hura, pesta bujang, dan lainnya yang bukan dari ajaran Islam. Padahal yang mengikuti gaya hidup maupun perilaku budaya orang kafir, maka akan dianggap seperti golongan mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 50 dan Abu Daud nomor 4031. Keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dok yang sempit sekalipun pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. 7. Judi online. Maraknya game atau judi slot online akhir-akhir ini membuat para pemuda kita semakin terjebak di dalamnya. Banyak pemuda yang kalah judi pun, melakukan pencurian atau kejahatan lainnya dalam mengambil harta orang lain untuk main judi online kembali. Padahal Allah telah memperingatkan kita agar menjauhi judi, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Jadi, judi juga dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim seperti menimbulkan tawuran, pencurian, pembegalan, dan lainnya. Mengapa demikian? Karena, jika kalah dan menjadi tidak memiliki harta lagi, ia kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, bahkan sampai harus berhutang dan tega mengambil harta orang lain secara batil. Namun jika menang akan ketagihan bermain judi terus. Demikianlah 7 dosa besar yang mungkin sering dilakukan oleh para pemuda zaman saat ini yang wajib kita hindarkan. Oleh karena itu sangat penting peranan orang tua dalam mendidik anak dan menanamkannya Islam kafah dalam kehidupan, mulai dari individu, bermasyarakat, untuk menyiapkan anaknya agar menjadi pemuda unggul yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar menjadi manusia yang bertakwa dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.